Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kembali lagi kita pada perenungan pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang padamu pada hari ini. Kami tersungkur di hadapan-Mu berkat kemurahan-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, dalam keadaan tubuh yang sehat, yang kuat dan diberkati oleh Engkau. Sebelum kami melangkah masuk di hari yang baru ini, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkaulah kekuatan bagi kami, Engkaulah sukacita bagi kami, Engkaulah jawaban atas seluruh doa kami, Engkaulah jawaban atas seluruh pergumulan kami. Dan kami bersyukur masuk hari yang baru ini. Kami membaca kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan saat pagi hari ini terambil dalam Lukas pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menelakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan kita saat pagi hari ini, dalam kisah atau dalam cerita ini, menceritakan bagaimana ketika Yesus menyampaikan kebenaran firman Allah di daerah Genesaret, tepatnya di tepi pantai Genesaret, dikatakan bahwa dia naik ke atas perahu, yaitu perahu Simon Petrus, yang saat itu dikatakan sedang dilabuhkan di tepi pantai tersebut, karena telah sepanjang malam mereka mencari ikan dan mereka tidak mendapat apa-apa dan mereka akan kembali ke rumah mereka. Tapi setelah Yesus menyampaikan kebenaran firman Allah kepada orang banyak, Yesus memerintahkan kepada Petrus untuk supaya bertolak ke tempat yang agak dalam untuk menebarkan jalannya. Tapi firman Tuhan berkata di sini bahwa ayat yang kelima, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Simon Petrus memberikan satu tanggapan atas satu perintah yang diperintahkan oleh Yesus kepadanya untuk dia menebarkan jalanya. Dia berkata kepada Yesus bahwa telah sepanjang malam mereka, atau khususnya Petrus, telah bekerja keras untuk menangkap ikan, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena Yesus yang menyuruhnya, Petrus berkata, "Maka aku akan menebarkan jala juga." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Petrus bahkan Andreas adalah seorang nelayan yang sudah terbiasa melakukan proses
menangkap ikan baik di siang hari maupun malam hari. Petrus tahu apa yang dia lakukan, apa yang harus dia kerjakan supaya dia mendapatkan ikan. Tapi memang pada malam itu dikatakan bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, ketika Yesus memerintahkan untuk dia menebarkan jala, firman Tuhan berkata bahwa ayat yang ke-6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata ketika Petrus melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus, walaupun telah sepanjang malam mereka berusaha dan tidak mendapatkan apa-apa, ketika dia melakukan perintah Yesus, firman Tuhan berkata di sini, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu Petrus meminta bantuan kepada teman-temannya supaya perahu mereka datang mendekati mereka untuk membantu mereka untuk mengangkat ikan yang sudah ada di dalam jala atau pukat mereka pada waktu itu. Di sana Simon Petrus menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupannya. Di sanalah Petrus tersungkur di hadapan Yesus dan dia berkata, "Pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang ingin saya sampaikan pada perenungan firman Tuhan pada hari ini bagi kita, bahwa Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita saat ini. Tuhan tahu apa yang menjadi keinginan kita saat ini. Mungkin kita sudah berusaha, kita sudah bekerja keras untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Mungkin kita sudah melakukan semaksimal mungkin untuk meraih apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan untuk kita dapatkan saat ini. Tapi sampai saat ini mungkin kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan tersebut, apa yang kita rindukan tersebut. Tapi pada hari ini firman Tuhan datang bagi saya dan saudara. Ketika dia berfirman, mungkin ada sesuatu yang dia inginkan dalam kehidupan kita untuk kita kerjakan. Mungkin Allah meminta kita, mungkin Allah merindukan untuk kita mengampuni, ataukah kita mengasihi, ataukah kita mungkin harus beriman, ataukah mungkin Tuhan menginginkan kita untuk tekun dalam hal berdoa. Allah menginginkan kita untuk semakin giat untuk kita melayani Dia, untuk kita semakin sungguh-sungguh lagi dalam kita beribadah kepadanya, atau mungkin hal-hal yang lain yang difirmankan Allah untuk kita lakukan dalam kehidupan kita saat ini. Mari lakukan kebenaran firman Tuhan itu. Tidak usah kita memberikan argumen bahwa saya telah setia, saya telah sungguh-sungguh, saya telah mengampuni. Apa yang diinginkan oleh Tuhan saat pagi hari ini bagi saya dan saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan saudara. Tapi saya hanya ingin katakan, lakukanlah kebenaran firman Allah, maka engkau akan melihat mujizat Tuhan. Lakukan apa yang diinginkan oleh Allah pada hari ini dalam kehidupan kita, dan lihatlah apa yang engkau akan alami dalam kehidupanmu. Di sanalah engkau akan berkata, telah sepanjang malam kami berusaha, ternyata telah sekian lama saya berusaha, tapi hari ini saya menyadari, saya mengakui bahwa ketika Dia berfirman, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin engkau sedang merindukan untuk kesembuhan secara pribadi atas sakit penyakitmu. Engkau merindukan pemulihan atas keluargamu. Engkau menginginkan keberhasilan dalam setiap usaha pekerjaanmu. Lakukanlah apa yang diinginkan oleh Allah pada hari ini bagimu atau atas hidupmu. Maka Dia akan mengerjakan suatu hal yang luar biasa. Puji Tuhan. Inilah menjadi renungan firman Tuhan saat pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan atas kehidupan kita. Kita berdoa, Bapa yang baik, berfirmanlah atas kehidupan kami. Apa yang Kau inginkan untuk kami kerjakan, biarlah kami merenungkannya dan kami mau mengerjakan dan melakukannya atas kehidupan kami. Kami mau melihat mujizat-Mu, kami mau melihat kuasa-Mu, kami mau melihat setiap pertolongan-Mu terjadi atas kehidupan kami, dan ajarlah kami untuk mempraktekkan kebenaran firman-Mu, karena kami tahu mujizat-Mu tidak pernah berubah.
dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan tuntun langkah kaki kami, tuntun kami dalam setiap aktivitas kami sepanjang hari ini, dan Engkaulah kekuatan bagi kami. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.